Halo anak-anak, berjumpa kembali dengan Miss Dewi dalam pelajaran tematik. Kali ini kita akan belajar tema 2, selalu berhemat energi, subtema 2, manfaat energi, pembelajaran 3 dan 4. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, mengidentifikasi manfaat perubahan bentuk energi. Yang kedua, membuat teks petunjuk hemat listrik dalam bentuk poster. Terus yang ketiga, membuat poster dengan tentang hak dan kewajiban penggunaan energi listrik. Manfaat perubahan energi listrik. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mengetahui perubahan satu bentuk energi ke bentuk yang lain. Perubahan bentuk energi memberi banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Nah, berikut beberapa manfaat energi listrik bagi kehidupan kita. Yang pertama, energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya adalah membuat lampu pijar dapat menyala sehingga dapat menerangi suatu tempat. Yang kedua, membuat layar monitor komputer atau televisi menyala sehingga kita dapat melihat gambarnya. Ya, ini gambar lampu pijar dan ini monitor dan layar televisi. Yang selanjutnya yang kedua, energi listrik menjadi energi gerak. Energi listrik membuat peralatan rumah tangga bekerja, misalnya mixer, ada blender, dan kipas angin. Nah, benda-benda listrik ini dapat bergerak apabila dialiri oleh energi listrik, sehingga dapat berfungsi sebagaimana fungsinya. Dan yang ketiga, energi listrik menjadi energi kimia. Energi kimia yang tersimpan dalam aki yang telah diisi ulang dapat digunakan kembali untuk menghidupkan mesin kendaraan. Yang kedua, energi kimia yang tersimpan dalam baterai yang telah diisi ulang dapat digunakan kembali untuk menghidupkan telepon genggam. Ini gambar aki yang telah diisi ulang dengan dicas menggunakan energi listrik. Nah, ada handphone atau HP yang telah diisi ulang apabila baterainya sudah lowbat, ya low baterai. Ya, selanjutnya ada energi listrik menjadi energi panas. Pada setrika listrik, panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk melicinkan pakaian. Itu manfaat untuk setrika listrik. Terus manfaatnya untuk kompor listrik adalah panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memasak. Terus ada penanak nasi, panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memasak nasi. Ada microwave, panas yang dihasilkan dapat memanaskan makanan. Berikut gambar-gambarnya. Ada setrika, ada kompor listrik, ada penanak nasi, dan ada microwave. Dan selanjutnya, energi listrik menjadi energi bunyi. Pada radio, energi listrik diubah menjadi energi bunyi. Terus, manfaat berikutnya adalah pada televisi, selain menghasilkan energi cahaya, televisi juga menghasilkan energi bunyi untuk dijadikan hiburan. Ya, biasanya anak-anak suka menonton televisi di rumah. Ya, demikian manfaat dari energi listrik menjadi beberapa bentuk energi lain yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan di lingkungan kalian atau di sekitar rumah kalian, apakah menggunakan peralatan-peralatan seperti ini yang memanfaatkan energi listrik? Tentunya iya, bukan? Nah, bagaimana cara kita menggunakan peralatan-peralatan yang menggunakan energi listrik ini dengan aman supaya kita terhindar dari namanya celaka? Ya, berikut kita simak penjelasannya. Nah, anak-anak, kita sudah belajar manfaat perubahan bentuk energi listrik bagi kehidupan. Sekarang, bagaimana petunjuk penggunaan energi listrik yang aman? Amati gambar berikut dan sampaikan pendapatmu. Ya, setelah kita amati gambar ini, perhatikan anak-anak. Ada anak yang naik ke tiang listrik.
Terus ada anak yang naik ke atas genteng memotong dahan pohon. Ada anak yang layangannya nyangkut. Terus ada yang menghidupkan radio di dekat air. Nah, setelah kita amati gambar ini, apakah ini gambar yang berbahaya atau tidak? Benar, ini adalah gambar yang sangat berbahaya. Kenapa berbahaya? Ingat anak-anak, listrik apabila didekatkan dengan air, maka akan terjadi konslet, terjadi bahaya, bisa kebakaran, bisa kalian tersengat aliran listrik. Nah, untuk itu perlu namanya petunjuk menggunakan listrik dengan aman. Nah, anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kamu telah mengetahui teks petunjuk cara membuat kipas dari kertas. Masih ingat ya cara membuat kipas dari kertas? Iya. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar teks petunjuk menggunakan listrik dengan aman. Tahukah kamu, tubuh mengandung banyak air. Karena itu, tubuhmu sangat mudah terkena aliran listrik. Mereka yang bekerja di tempat yang mengandung sumber listrik membutuhkan pakaian khusus. Kamu harus berhati-hati terhadap kabel listrik yang ada di sekitarmu. Saat kamu bermain layangan, bermainlah di tempat yang tidak ada gardu listriknya. Benang layangan yang basah sangat berbahaya apabila tersangkut di gardu listrik. Suatu saat, mungkin kamu membutuhkan peralatan yang menggunakan listrik. Sebaiknya kamu meminta bantuan orang dewasa di sekitarmu. Jauhilah barang-barang elektronik dari air. Tahukah kamu, petir juga mengandung listrik. Segeralah masuk ke dalam ruangan apabila petir mulai terdengar. Listrik sangat bermanfaat bagi kita, namun penggunaan yang tidak hati-hati akan berbahaya bagi kehidupan. Perhatikan hal-hal penting di bawah ini dalam penggunaan listrik yang benar. Pertama, ikuti buku petunjuk penggunaan. Kedua, perhatikan daya listriknya. Ketiga, beri sedikit ruang di sekitar peralatan listrik. Jangan menumpuk stiker pada satu stop kontak karena dapat menyebabkan stop kontak menjadi panas. Apabila panas, akan bisa timbul percikan api sehingga terjadilah kebakaran. Janganlah sentuh perlengkapan listrik bila tangan basah. Jadi anak-anak, bila tangan kalian basah, jangan menyentuh peralatan listrik. Selanjutnya, janganlah meletakkan perlengkapan listrik dekat bahan kimia, karena bahan kimia tersebut mudah meledak. Matikan perlengkapan listrik bila tengah mati lampu. Jangan bermain di dekat gardu listrik yang bertegangan listrik tinggi atau besar. Jangan bermain seperti bermain layang-layang ya, karena itu sangat berbahaya. Nah, ya anak-anak perhatikan bagaimana kita harus menghemat energi. Apa saja yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi? Iya, poster menghemat energi. Ya, kita bisa menghemat energi air, bisa menghemat energi listrik. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membuat poster menghemat energi air. Apakah itu poster ya anak-anak? Poster adalah plakat yang dipasang di tempat umum berupa pengumuman atau iklan. Ya, plakat atau poster terdapat kata-kata atau slogan yang berisi himbauan atau ajakan kepada pembacanya untuk melakukan atau melarang sesuatu. Poster yang baik adalah poster yang begitu dilihat dapat mengingat pesan yang dimaksud. Jadi, anak-anak biasanya kalau kalian pergi ke tempat-tempat umum atau tempat-tempat yang ramai dikunjungi, biasanya kalian melihat poster. Nah, poster itu dipasang di tempat-tempat umum supaya mudah dilihat, supaya orang bisa membaca sehingga melakukan atau mempraktekkan apa yang dimaksud dalam poster tersebut.
Yuk, langkah-langkah membuat poster. Kali ini kita akan membuat poster. Kita perhatikan dulu langkah-langkahnya. Yang pertama, menentukan tujuan atau tema. Kedua, memilih kata-kata yang tepat dan unik untuk menyusun slogan yang terdapat di dalam poster. Kata-kata yang dipilih harus menarik, unik, dan mudah diingat. Melengkapi kalimat dengan gambar-gambar yang menarik. Pada poster, kamu dapat menggunakan teks petunjuk untuk menggunakan langkah-langkah melakukan sesuatu hal. Gambar poster harus mendukung isi poster. Poster disajikan dengan menarik dan mudah dipahami. Baik, amati poster hemat air di bawah ini. Ya, anak-anak bisa lihat poster ini begitu mudah dipahami, bukan? Bagaimana cara kita menghemat air. Jadi, manfaat air secara optimal. Pastikan keran sudah tertutup setelah digunakan. Lebih hemat air dengan mencuci lebih banyak pakai mesin cuci. Jika pakaian sedikit, cucilah dengan ember. Jadi, mandi lebih baik menggunakan apa anak-anak? Shower daripada menggunakan dengan gayung. Akan lebih boros 3 kali. Terus, apabila kalian menyikat gigi atau menggosok gigi pada saat itu, matikan keran airnya. Jadi, yang terakhir adalah mencuci mobil dengan lap dan ember lebih baik daripada diguyur, disemprotkan dengan air yang membutuhkan air yang banyak. Ya, itu untuk poster hemat air. Mudah bukan untuk mempraktekkan bagi anak-anak di rumah bagaimana kita harus berhemat air. Hemat air itu adalah salah satu kewajiban. Kewajiban kita untuk menghemat air. Ya, berbicara tentang hak dan kewajiban dalam menghemat air, tentunya hak dan kewajiban itu harus dilakukan secara seimbang. Nah, setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan energi, misalnya energi listrik dan energi bahan bakar. Selain berhak mendapatkan energi, masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga energi supaya tidak habis. Salah satu caranya dengan menghemat penggunaan energi. Hemat energi artinya menggunakan energi sesuai kebutuhan sehingga tidak ada energi yang terbuang sia-sia. Menghemat penggunaan energi dapat dimulai dari diri sendiri. Ya, bagaimana cara menghemat energi? Pertama, naik sepeda ke sekolah atau berjalan kaki jika jarak rumah dengan sekolah dekat. Atau naik kendaraan umum jika jarak sekolah cukup jauh. Selain itu, kita juga dapat mengajak orang lain untuk menghemat energi. Dengan cara yang bagaimana ya anak-anak? Iya, mengajak orang lain menghemat energi dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain membuat poster. Kita sudah belajar tadi bagaimana cara-cara membuat poster yang baik. Melakukan kampanye atau melakukan penyuluhan. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Kita tidak boleh menuntut hak saja. Kita hanya mau hak saja. Hak kita saja yang dipenuhi. Tapi kalau kita tidak melakukan kewajiban, tentunya kita tidak akan mendapatkan hak. Jadi, kita tidak boleh menuntut hak saja jika kita tidak melakukan kewajiban. Hemat energi dapat menjadikan bumi kita ramah lingkungan. Nah, anak-anak, kita sudah belajar bagaimana cara kita menghemat energi air. Sekarang kita akan merangkum apa yang sudah kita pelajari hari ini. Pertama, kita sudah belajar mengidentifikasi manfaat perubahan bentuk-bentuk energi. Ada energi listrik menjadi energi gerak, ada energi listrik menjadi energi kimia, ada energi listrik menjadi energi bunyi atau cahaya. Terus yang kedua, kita sudah membuat teks petunjuk hemat listrik dalam bentuk poster. Terus yang ketiga, membuat poster tentang kewajiban menghemat energi listrik atau energi air. Ya, anak-anak harus perhatikan bagaimana cara kita menggunakan listrik dengan aman supaya tidak membahayakan. Nah, anak-anak,
Tugas hari ini adalah membuat poster tentang hemat air atau hemat listrik. Buatlah poster tersebut di kertas HVS atau buku gambar anak-anak. Poster harus berisi hak untuk mendapatkan energi dan juga kewajiban untuk menghemat energi. Jangan sampai lupa. Ingat, hak dan kewajiban harus seimbang. Buatlah poster semenarik mungkin dengan memperhatikan langkah-langkah membuat poster yang unik dan baik seperti yang sudah Miss Dewi jelaskan di depan. Kemudian, apabila poster anak-anak sudah selesai, difoto. Fotonya kirim kemana, Miss? Ya, fotonya kirim ke classroom supaya anak-anak mendapatkan nilai. Jadi, demikian pembelajaran kita kali ini dan sampai bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya. Apabila ada anak-anak yang belum paham atau belum mengerti dengan penjelasan yang sudah Miss Dewi jelaskan, bisa baca-baca kembali buku modulnya, buku yang ini, atau bisa lihat lagi video pembelajaran yang sudah Miss Dewi kirim, atau bisa WA langsung sama Miss-nya. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar.